Legacy. Bro, apa sebenarnya dicari dalam hidup ini, bro? Waduh, lu Apa lu yang pertanyaannya cari, kayak bro? ini ya. Ngapain, bro? Ya, akhirnya setelah banyak proses perjalanan hidup, Kita masuk ke spiritual sekarang ini. yang dicari sebenarnya apa sih kalau kita kembali lebih dalam ya. Iya. Untuk materi-materi mah ukurannya banyak lah. Beda 5 juta, 10 juta, 1 M. Ukuran orang berbeda-beda. Iya. Tapi yang menjadi penting adalah sebenarnya yang saya rasakan adalah kebahagiaan hidup. Kebahagiaan. Ya, kebahagiaannya itu betul-betul yang dalam, bukan diukur dengan materi dan lain-lain. Memangnya bahagia itu bagaimana, bro? Menurutmu? Saya ke arah bersama dengan pasangan hidup istri itu adalah goalsnya kita kemanfaatan dampaknya untuk agama sebenarnya. Arahnya ke sana. Saya itu merasa feel comfort jika maghrib isya itu saya di masjid. Ya, meskipun ya eranya kayak ini orang tua semua kayak gitu, tapi I feel comfort, nyaman banget di situ. Di masjid itu nyaman. Tapi ngapain, bro? Masih cari ya, uang? Bukan kita tidak mengejar itu. Kita pegang uang banyak pun juga rasanya gelisah juga kadang. Nggak ada juga uang juga ya gelisah juga lebih parah. Lebih gelisah lagi. Ternyata setelah ditelusuri dan saya mempraktekkan itu di ibadah, di agama itu adalah jalan hidup sebenarnya. Jadi sebenarnya spiritual moment dan spiritual action kita itu yang penting. Di situlah sebenarnya. Nah, lebih dalam lagi ternyata jalan sunnah itu udah fix lah. Kebahagiaan itu ada di sunnah sebenarnya. Iya. Arahnya ke sana. Cuman kalau saya mau ngomong di era sekarang, aduh ngapain sih kayak gitu. Ternyata enggak. Enggak ya, sekarang itu orang ini lagi. Justru sebenarnya Spiritual sekarang laku loh. Intinya sebenarnya di situ. Saya dulu gembor-gembor di Ayo Bantu Masjid campaign, ngajak teman-teman masuk masjid dengan cara digital. Itu banyak kontroversi juga. Cuman ya begitu rasa, bro, enggak bro, ini masjid, ayo kita ke sana, sikat WC ayo. Itu bersihin jendela ayo. Kita harus care, perhatian terhadap masjid. Nah, nanti lu rasain sendiri. Nah, pernah ada satu cerita temen direktur, kemudian saya ajak sikat WC. Dia awalnya apaan sih sikat WC? Kayak nggak ada kerjaan aja. Di Sabtu Minggu kan kita program bersih-bersih masjid pada waktu itu. Begitu saya bilang, ngomong personal bro, nih coba lu rasain. Ini sikat, ini porselin, ini sikat WC. Nangis lo dia. Kenapa nangis? Nangis, ternyata haru melakukannya itu yang nggak didapatkan. Saya terus tanya, apa yang kamu rasakan bro? Kenapa kamu menangis? Bro, saya menghilangkan rasa jabatan, pangkat dan lain-lain itu lepas di sini, nggak ada yang lihat dan ini hanya saya dipersaksikan oleh Allah. Saya membersihkan rumah tempat ibadahnya. Itu yang dirasakan dan bro, itulah kenapa saya mau mengajak teman-teman untuk ayo kita ke masjid. Di sini poinnya. Dulu orang melihat, aduh ngapain, nggak ada kerjaan, kita mau sikat WC dan lain. Tapi coba kamu ngerasain pak, masuk ke sana sikat WC, bersihin karpet dan lain-lain yang tidak dilihat oleh orang. Di situ dibuktikan integritas yang betul-betul tanpa dilihat orang, tapi kita bisa melakukan kebaikan. Hal yang benar, melakukan hal yang benar. Kayak gitu. Dan itu akhirnya, akhirnya rutin. Ada 4 kelompok masjid menjadi sebuah gerakan bro pada waktu itu. Tapi ya kita silent aja. Kenapa berhenti? Nggak berhenti bro, masih jalan. Masih jalan, campaign kita masih jalan. Tapi cuci masjid, bersihkan masjidnya. Kemarin kita mau starting lagi COVID, masjid ditutup, akhirnya kita nggak jalan. Tapi program-program yang lain masih jalan. Kayak apa itu? Bagi-bagi air, kurma, kayak gitu. Kemudian kita bagi-bagi makanan tetap jalan juga. Bro, seberapa kaya maunya dirimu bro? Waduh, parah pertanyaannya. Harusnya pertanyaannya jangan ke situ lah. Berat banget karena sebenarnya cukup untuk mempunyai dampak sih, dampak akhirat sih ke arah ke sana. Ya kalau sesuatu hal yang di badan saya itu selalu saya anggap bahwa
ini pernah saya ikhtiarkan untuk sesuatu di akhirat. Misalnya contoh baju semua yang saya pakai itu saya pernah pakai dalaman, pakai baju itu bawa ke akhirat, dan selalu saya menganggap dipersaksikan bahwa ini sudah pernah saya lakukan di ikhtiar di agama kayak gitu. Jadi mau cari uang banyak, mencari uang banyak untuk apa? Untuk ini apa? Ini training basic training HMI. Seperti kayak pertanyaan dulu banget, flashback. Apa yang kamu cari? Sebenarnya soalnya gini bro, saya potong dulu. Kenapa pertanyaan begitu? Karena kita ada sekarang di titik itu. Oh gitu ya. Bisa jadi kita lupa mau kemana kita ini sekarang. Oh gitu. Bisa jadi mungkin. Nggak, saya pernah ada pengalaman seru tuh di situ. Kenapa? Karena ukuran kebahagiaan itu ternyata bukan uang. Iya. Kalau maksud Om Iskandar ini bertanya jumlah uang yang banyak terus kemudian bahagia. Iya. Mungkin arahnya ke situ. Saya pernah mempraktekkan pola pikir itu dan saya tanyakan kepada orang yang punya uang yang banyak langsung triliunan. Saya coba chat ketemu, saya bertanya, bro, lu kan terkenal nih triliuner, kita tahu. Do you have a problem? Maksud pertanyaan saya, masih ada nggak sih masalahmu? Kayak begitu kan kunci. Karena katanya kan uang bisa menyelesaikan segala masalah. Dengan pertanyaan itu, dia nangis bro. Kenapa? Nggak tahu saya, loh kok nangis? Akhirnya saya bilang, oke, ini maghrib kita sholat dulu. Perjalanan dari masjid setelah maghrib bisa kita balik lagi ke kafe. Di perjalanan itu akhirnya dia terbuka. Bro, I have so many uang, saya banyak ini tapi saya nggak tenang. Saya juga ada masalah, ditipu sana sini. Ini cuman kulitnya aja yang kamu lihat. Ternyata memang kita semua ini dalam ujian-ujian. Yang banyak uangnya pun juga semua diuji. Ini triliuner bro. Yang ini kaya sahabat. miskin sama diuji. Sama-sama diuji dan tidak lolos. Jadi kalau keukurannya adalah uangmu 1 M di rekening kemudian tidak susah, salah. Justru semakin gelisah. Kalau saya bro, antara bahagia dan kekayaan materi itu dua hal yang berbeda bro. Kaya ya kaya, miskin ya miskin, bahagia ya bahagia. Ini kalau pertanyaannya ke situ ya oke, sepakat. Tapi artinya, kan menjadi trouble-nya adalah apakah tetap ada masalah atau tidak. Wah itu yang salah anggapnya orang, bahwa apakah kalau kau kaya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi ini pertanyaannya, makanya saya punya pilihan, mending kita kaya ada masalah juga daripada miskin tidak ada juga masalah. Sepakat. Sebenarnya memanage masalah itu yang penting. Apakah kita ada di kekayaan atau belum kaya. Gitu. Makanya yang selalu dikampanyekan Allah menyampaikan kecukupan, Pak. Nggak ada bilang kemiskinan. Semuanya cukup dan kaya. Jadi menjelaskan saya nggak ada tuh kata di bawah dari kata cukup itu nggak ada. Misalnya miskin nggak ada. Cukup yang paling tepat. Cukup dan banyak kaya. Terakhir ini Om, kita sudah mau 1 jam ini ngobrol. Oh ya? Iya, udah 45 menit ini. Waduh, semakin seru ya. Ini Iskandar jago sekali mengemas ini. Luar biasa. Sukses terus nih. Om Bud ini aktivis, bisa aktivis praktisi puasa Daud. Waduh, Bapak tahu dari mana? Itu puasa Daud gimana itu? Waduh, ini dari mana Bapak tahunya, Pak? Ini kan esek ngulik-nguliknya gitu. Itu kan kerennya ICTV itu. Apa itu puasa Daud? Sederhananya lah. Waduh, ini sebenarnya sangat rahasia banget. Nggak dipublish kemana-mana sebenarnya. Supaya bisa di-share. Banyak orang yang mau cari masalah ini. Saya melihatnya begini bro. Salahkah kalau bro ini menginspirasi orang untuk melakukan hal itu? Menurutnya saya kalau gitu minta disampaikan, tapi mudah-mudahan ini tidak menjadi sebuah kebanggaan dan mengurangi esensi ibadah. Iya betul. Kalau untuk inspirasi, oke. Iya. Jadi 12 tahun yang lalu. Iya. Ya sekitar 12 tahun yang lalu lah, 10 tahun 12 tahun yang lalu. Jadi sudah Ramadan, saya benar-benar hijrah, belajar ke masjid terus sampai saya ngelihat ada buku HR Muslim. HR Muslim. Saya ngelihat buku itu di rak di rumah. Ini udah musim Ramadan nih. Saya apa sih ini HR Muslim? Saya pikirnya Muslim agama kan. Begitu saya ambil, ternyata ini tuntunan sunnah hadis riwayat Muslim.
Jadi ternyata semua perilaku, semua kegiatan, semua aktualisasi Rasulullah dituliskan bro dengan hadis riwayat muslimin. Saya baru tahu, oh agama ini begini. Sunnah-sunnah Rasul semua ada di dalam buku hadis riwayat itu, dalam satu buku. Begitu saya buka buku itu, langsung mata saya tertuju di satu hadis tentang bagaimana Allah sangat mencintai hambanya dengan amalan yang paling dicintai, yaitu puasa Daud. Akhirnya di situ, di hadis riwayat di situ dijelaskan bahwa puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Saya langsung ngerasa ini Allah menyampaikannya melalui Rasul, kemudian ditulis, kemudian saya udah banyak dosa nih, udah banyak kayak tidak melakukan apa-apa, tidak mengenal untuk ini, dan bagaimana sih ngerasa mau dicintai oleh Allah tuh, tapi dia udah sampaikan di pesan itu. Saya kepikiran terus dengan hadis itu. Hadis puasa Daud itu. Akhirnya saya tutup. Saya nggak buka yang lain, saya tutup. Masuk tarwih, saya kepikiran terus dengan ayat itu. Bagaimana Allah mencintai hambanya, bagaimana tentang pintu Ar-Royan, orang yang melakukan puasa. Di situ terus saya kepikiran. Sampai akhirnya sudah Ramadan, Syawal, masih kepikiran. Akhirnya saya mencoba untuk apa sih, saya ambil lagi. Saya baca lagi tentang bagaimana puasa Daud itu. Akhirnya wow, sepertinya gue coba deh, karena habis Syawal kalau nggak puasa kayaknya coba. Akhirnya besoknya setelah Syawal saya mencoba untuk praktekin niat puasa Daud. 1 hari makan, 1 hari tidak. 1 hari makan, 1 hari tidak. 1 hari makan. 1 hari misalnya Senin. Iya, selang-seling bro. Jadi mulai dari Senin puasa. Iya, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Begitu terus. Begitu terus, selang-seling. Selang-seling. Gimana rasanya? Rasanya orang bilang lemes, saya tambah powerful, tambah kreatif, tambah mau job apa saja sini saya jabanin, dan itu seperti kayak dapat energi baru, dapat semangat baru, dan rasanya powerful sekali, luar biasa. Akhirnya saya sempat campaign. Kan waktu itu Mas Deddy Corbuzier sempat campaign COD kan. Iya. Apa sih dulu? COD. Iya, COD. Corbuzier on delivery. Kayak gitu. Nah, saya bilang, ngapain puasa jam makan, pintu makan itu diatur-atur, ikut aja sunnah. Sudah ada diatur dengan puasa Daud ini, dengan puasa selang-seling. Kalau mau diet itu sebenarnya ekstra ya. Jadi niatnya jangan diet puasa Daud untuk diet, tapi kalau untuk mau hidup sehat, kemudian ikut sunnah dapat pahala, mau nurunin berat badan dengan cara puasa Daud itu paling tepat. Jadi ibu-ibu dan lain-lain mau nurunin berat badan sampai berkilo, saya bisa setting loh, kayak atur volume, saya mau berat badan saya berapa, saya bisa atur. Lewat? Ya puasa Daud ini. Tapi masih aktif terus. Atau hari ini saya off, insya Allah besok masih puasa Daud. Oh begitu? Iya, jadi sudah berapa lama ya? Astagfirullah, dihitung-hitung masih standar. Bro, apalagi sampai sekarang alhamdulillah. Jadi misalnya saya jawab begini, artinya pertanyaan ini kenapa saya lempar, karena begini, dulu kalau seperti ada orang yang bersedekah, ini saya analogi yang bersedekah, kan katanya enggak usah publish. Ternyata efeknya ketika orang terpublish, banyak orang terinspirasi melakukan hal yang sama. Bagaimana kita mau mengkampanyekan kalau seperti kebenaran itu selalu ditutupi? Oke, siap. Yang penting nawaitunya diluruskan. Alhamdulillah saya dan istri ajak ibu juga di rumah juga udah ikut juga. Jadi kampanyenya saya di circle ngerasain manfaat. Betul-betul ngajak, insya Allah, karena memang harus istiqomah sih, harus betul-betul dijalanin terus. Jadi sejak itu sampai insya Allah sampai sekarang, alhamdulillah masih dijalanin. Karena terus terang bro, saya tahu puasa Daud itu dari beliau, dari Anda. Masya Allah. Saya cari apa dibilang puasa Daud. Saya ingat dulu kita cerita 5 tahun lalu kayaknya di TDA Center, puasa Daud, bilang bro, kan di situ namanya masih jiwa apalagi baru kita ada, bro puasa Daud bro, apa itu COD, apa Daud ini? Lah COD mah sampai sekarang ada plant based dan lain-lain, nggak makan daging, cuma makan sayuran. Di filmnya Netflix Game Changer itu nyusahin banget sih. Puasa Daud itu makan apa saja bro, tidak ada daging, ayo
Palbas, nyaman, nah, tidak ada. Ini karena kita udah dapat sunnahnya. Dan yang paling utama di situ dijanjikan ada pintu khusus di akhirat nanti, namanya Ar-Royan. Apa itu? Pintu Ar-Royan. Jadi di padang mahsyar nanti ini kita dikumpul, kemudian disampaikanlah. Ada satu pintu yang akan dibuka, namanya pintu Ar-Royan. Ditanya dulu siapa yang rajin berpuasa. Dibukalah pintu itu. Sebelum ditanya apa-apa nih, apa kemana Tuhanmu, marrobuka dan lain-lain, sebelum ditanya itu dulu yang disampaikan di broadcast dulu ini apa-apa ya ceritanya. Siapa yang rajin berpuasa silakan masuk pintu. Begitu semua sudah masuk yang rajin puasa ini, puasa Senin Kamis, Daud dan lain udah masuk, pintu itu ditutup baru dimulai persidangan, bro. Jadi yang sudah lolos masuk ini di situ, udah disidang lagi? Udah disidang lagi, dia tidak ditanya-tanya lagi. Namanya pintu Ar-Royan, khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Sahih, apalagi sahih, bro. Sahih. Insya Allah. Apalagi kalau itu bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang mau diet, udahlah, lepasin aja itu sedot lemak. Apalagi minum minuman yang meruntuhkan lemak dan lain-lain. Udah, ini sudah ada jalan sunnahnya. Dapat dietnya itu ekstra, tapi kebahagiaan di dalam hati dan ketenangan sama mental yang kuat. Mental kuat itu. Tidak loyo pas puasa itu? Enggak loyo, Bu. Itu mental kuat. Kalau mau hadapin lari pun juga, saya juga runner lah, lari juga lah, bro. Puasa jalan, nggak ada masalah. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak ini, bro. Sepertinya masih banyak kita mau ngobrolin, masih bisa ngobrolin lari. Boleh. Beliau juga ini adalah mantan pembalap. Aduh. Kayaknya Bapak ngulingnya dalam banyak sekali. Bagaimana perjalanannya dulu, masih banyak, bro. Dan Nanti kita terus berikhtiar, terus berjuang lah. Nggak ada ternyata dreams itu harus terus diperbarui dan diupdate. Harus diupdate juga ya. Kalau kita dapat achieve pencapaian kita dapat ini kemudian berhenti, stuck lah, bro. Tapi terus diupdate ternyata. Oke, terima kasih banyak, bro. Sama-sama Iskandar Masih bisa diundang lagi nanti. Insya Allah. Oke, kita masih banyak mau diobrolkan. Terima kasih banyak. Kalau merasa masih kurang boleh. Boleh lah. Kita lanjut lagi. Kan Deddy Corbuzier sering ulang-ulang bintang tamunya. Oh ya? Iya. Saya Deddy Corbuzier hampir setiap hari saya nonton. Nanti harus saya gantikan Deddy Corbuzier. Insya Allah. Hai Deddy, Mas Deddy. Oke, terima kasih banyak, Bo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.